Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita, berkat berlimpah, dan kasih karunia Tuhan. Amin. Berjumpa kembali di channel Salvator pada hari ini, Senin 10 Juli 2023, pada pekan biasa ke-14. Renungan sore kita hari ini akan diambil dari Injil Matius, bab 9 ayat 18 sampai 26. Marilah kita awali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia, serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Terima kasih Tuhan. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini kita dapat memetik contoh yang menarik dalam kisah Yesus dengan penuh kuasanya membangkitkan seorang anak perempuan yang baru saja meninggal, serta menyembuhkan seorang wanita dewasa yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Keduanya berangkat dari iman yang sama akan keyakinan dan rasa percaya yang teramat sangat bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menghadirkan kesembuhan dan keselamatan. Namun yang menarik, keduanya memperoleh kesempatan dengan cara yang berbeda. Si bapak dari anak perempuan yang baru meninggal sangat mendesak menemui Yesus, menyembahnya, dan menyampaikan persoalan yang dihadapi secara detail dan harapannya terhadap Yesus. Sementara si wanita yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan berusaha mendekati Yesus dalam kesesakannya. Oleh karena penyakitnya, dia tidak mengucapkan apapun dan memohonkan apapun kepada Yesus. Namun dengan imannya, dia mau berjuang menemui Yesus dan hanya menggapai jubahnya. Namun, Yesus berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan sembuhlah wanita tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, semoga dapat menjadi permenungan kita sore hari ini, bahwa dalam kehidupan ini, kita pun seringkali memohonkan keselamatan maupun kesembuhan bagi saudara, keluarga, dan sesama. Namun seringkali kita juga mengatasnamakan kita sendiri untuk memohon kesembuhan dan keselamatan. Kadang kita sungguh sangat detail menyampaikan segala keluhan dan persoalan kita, namun kadang kita merasa tidak pantas untuk memohon dan hanya menunjukkan rasa hormat, syukur, dan menyembah Yesus Tuhan kita. Marilah kita semakin yakin dan percaya bahwa Yesus berkenan atas doa kita, baik doa untuk orang lain maupun berdoa memohon untuk kebutuhan sendiri. Semoga kita dimampukan untuk berpaling kepada Allah dalam segala gejolak dan kesusahan hidup, karena Dia selalu menyertai kita.
Bayangkanlah Allah yang senantiasa hadir dan menyertai kehidupan kita. Bagaimana kedekatan dalam doa membawa kita pada tingkat kepercayaan yang mendalam kepada Tuhan. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini. Bapa, mampukanlah kami untuk membina relasi yang dekat dengan-Mu, sehingga iman kami pun boleh semakin bertambah. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita membina relasi yang akrab bersama dengan Tuhan dalam setiap doa-doa pribadi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.